Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu luang, sebagaimana kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang bahayanya narkoba ataupun narkotika. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami sayangi, ketahuilah bahwasanya kegiatan ini juga adalah suatu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Penyalahgunaan narkotika, sepakat para ulama, seluruh ulama, ketika seorang menyalahgunakan narkoba maka hukumnya haram. Gak ada ulama mengatakan boleh kalau menyalahgunakan narkoba, ya. Jadi hukumnya haram. Jadi kita duduk di sini, hadir di sini untuk mendengarkan ceramah narkoba lah, katakanlah. Niatkan di hati kita, ikhlaskan di hati kita bahwasanya untuk mencegahkan kemungkaran agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah cegah dengan perbuatannya. Artinya kalau misalnya ada orang menyalahgunakan narkoba, kita tangkap, ya, kita grebek. Kalau nggak sanggup seperti itu, maka cegahlah dengan kata-kata seperti yang kita lakukan saat ini, memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Ini salah satu bentuk perintah dari agama, perintah dari Rasulullah SAW. Kalau nggak mampu juga, maka cegahlah dengan hatinya. Artinya apa? Dia tidak berkecimpung di situ, tidak bergaul dengan orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Cukup sampai situ. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini juga syiar agama. Memberikan sosialisasi tentang bahayanya narkoba adalah syiar agama, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Bapak Presiden kita juga mengatakan Indonesia darurat narkoba sejak tahun 2014. Indonesia darurat narkoba, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan kenapa darurat narkoba. Serta salawat dan salam selalulah kita ucapkan di lisan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada khususnya panitia kenaziran masjid yang telah mengundang kami BNN Provinsi Sumatera Utara sebagai pemateri di Ba'da Syubuh ini. Perkenalkan Bapak Ibu, ya. Ini judul saya, yaitu Informasi dan Edukasi P4GN. Pernah dengar P4GN, Bapak Ibu? Belum, ya. P4GN pernah dengar? Baik, P4GN itu singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu sesuai dengan tupoksi kita di BNN, ya, di Badan Narkotika Nasional, yaitu melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu singkatan dari P4GN, Bapak Ibu. Nanti saya akan kupas apa ini sebenarnya P4GN. Nah, itu ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Ini nama saya, Bapak Ibu, Wildan Fahriza, Eskom, jabatan saya pengelola data seksi pencegahan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara. Jadi di bidang saya ini yaitu melakukan edukasi informasi tentang bahayanya narkoba. Kalau di seksi saya ini, di tugas saya yaitu melakukan pengolahan data. Kalau ada data-data rawan narkoba, paling banyak bandar-bandar narkoba di mana, itu datanya di saya tuh biasanya, Bapak Ibu. Jadi saya tahu daerah rawan paling rawan itu di mana, ya, pengedar paling banyak di mana, itu datanya masuk ke saya. Ini nomor handphone saya, silakan dicatat kalau boleh dicatat, ya, boleh difoto. Kalau ada mau sharing-sharing silahkan Bapak Ibu. Sedikit profil saya bergabung di BNN sejak tahun 2014 Bapak Ibu sekalian.
Ya, saya bergabung di BNN pertama sekali penempatan di BNN Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2014 sampai tahun 2020, Bapak Ibu. Tahun 2020 saya ditarik di BNN Provinsi Sumatera Utara. Dulu saya di bidang pemberantasan kurang lebih 3 tahun di Deli Serdang, Bapak Ibu, ya. Banyak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, banyak juga tersangka yang kami kami tangkap. Paling besar penangkapan kita di, mungkin Bapak Ibu masih ingat, penangkapan di Tol Amplas 32.500 butir ekstasi. Nah, itu saya dengan tim kemarin angkat tahun 2015. Ya, sedikit saya ceritalah kronologisnya. Ya, alhamdulillah kemarin tangkapan kami paling besar itu di Deli Serdang. Jadi saya punya teman, ya Bapak Ibu, punya teman di ekspedisi saat itu, di ekspedisi kurir, ya, kurir pengiriman barang. Jadi malam teman saya ini nelpon, Pak Wildan, tolong nih, aku kayaknya gelisah nih, ada dapat titipan Bika Ambon 2 kotak, ya, Bika Ambon 2 kotak mau dikirim ke Palembang. Jadi dia ragu nih, 2 kotak Bika Ambon di Palembang banyak, kan gitu ya. Palembang juga banyak Bika Ambon. Dikirim 2 kotak dan dia mendesak dan ngirimnya tengah malam. Jadi dia curiga teman saya ini. Ya, ini teman akrab saya, nggak saya sebutkan lah ekspedisinya apa ya. Jadi dia telepon saya meluncur malam itu tengah malam, ya. Saya tester, ternyata dia buka, di atasnya memang betul-betul Bika Ambon. Ya, jadi kotak pertama itu Bika Ambon. Dibukanya Bika Ambon yang kedua, di bawahnya, jadi dipotong separuh Bapak Ibu. Dipotong separuh, sebelahnya Bika Ambon, sebelahnya sabu-sabu. Kurang lebih 400 gram. Jadi saya ngelapor kepada pimpinan di kantor, oh ini kita harus kontrol delivery. Jadi supaya harus tertangkap tersangkanya. Jadi kita tutup lagi Bika Ambonnya, tetap kita lakukan pengiriman tapi kita kontrol supaya dapat tersangkanya. Keesokan harinya kita mapping langsung, ya, kita sama teman kita ini kerjasama dengan ekspedisi. Ternyata dia nelpon lagi si tersangka ini, Pak, Bang, ini saya mau kirim lagi nih, ada barang lagi, tolonglah biar sekalian sama Bika Ambon semalam. Nah, itu ya. Jadi tetap siapa ini komunikasi sama kita, kontrol delivery namanya. Jadi sampai jumpanya di janjian di Tol Amplas. Ternyata sampai di Tol Amplas kita beriringan sama dia di depan, teman saya ini di depan ekspedisinya, di belakangnya kita tim BNN. Mereka transaksi di depan, lewat Tol Amplas, kita aja pintu Tol Amplas, kita lakukan penggerebekan di situ. Dia bawa tas lagi, ternyata yang dibawanya 32.500 butir ekstasi, Bapak Ibu. Dan ditambah lagi setengah kilo sabu-sabu. Jadi kurang lebih barang buktinya 1 kilo sabu-sabu, hampir 1 kilo sabu-sabu dan 32.500 butir ekstasi. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita tangkap di situ, tersangkanya dari Aceh. Jadi kita selidiki ternyata banyak home industry di Aceh. Ini mohon maaf ya, bukan mau menjelekkan Aceh ya, enggak ya. Aceh juga adalah negara yang beragama, yang beradat. Tapi memang di sana TKP-nya banyak, dari pengakuan tersangka, banyak home industry di sana menciptakan pil-pil ekstasi. Jadi ekstasi itu banyak, Bapak Ibu, yang kita tangkap kemarin. Ada yang warna kuning, warna coklat, warna biru, seperti pil promah. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu minum pil promah ini, nggak ngerti nih misalnya, saya kasih nih, Bu, minum pil promah warna hijau, ditekannya aja. Tahu nggak Ibu itu ekstasi atau enggak? Sulit untuk membuktikan itu ekstasi atau enggak. Promah tanpa ada baca, kalau nggak kita nggak teliti, kan ekstasi. Jadi pintarnya bandar-bandar narkoba ini, Bapak Ibu izin nih, mereka itu menciptakan ekstasi ini beragam-ragam, berubah-ubah. Tapi intinya dalamnya itu adalah amfetamin, ekstasi, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi kita tangkap kemarin 32.500, wah luar biasa, ya Masya Allah ya. Jadi kita ternyata banyak yang kita mapping di Palembang juga, yang mau menerima barang juga kita tangkap saat itu. Itu pengalaman ya, pengalaman pribadi. Baik, saya cerita pengalaman kenapa seperti itu. Mana tahu ya Bapak Ibu sekalian punya adik-adik di sini, punya anak, ya punya saudara yang bergabung bersama kami BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Ya, kami tuh buka perekrutan setiap bulan 7 ataupun bulan 8 tuh biasanya ya. Langsung online ya, perekrutan anggota BNN di bnn.go.id. Jadi kita transparan perekrutan personil BNN. Ya, mana tahu ada yang mau masuk BNN, anggota BNN silahkan. Tapi kita sistemnya online, langsung ke pusat. Jadi kita pegawai BNN itu langsung di bawah lembaga non kementerian, yaitu Badan Narkotika Nasional,
Ya, kita tidak di bawah Pemkab, tidak di bawah Pemko, kita langsung vertikal, langsung ke pusat, Bapak Ibu. Jadi BNN itu adalah lembaga non kementerian, langsung di bawah presiden, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sebagai informasi aja. Mana tahu ada keluarga kita yang ingin bergabung di BNN ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jadi permasalahan narkoba ini banyak, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membahas, saya rangkum sedetail mungkin. Ya, kalau saya ngomong sebenarnya di masalah narkoba ini kurang lebih paling sedikit 2 jam. Tapi nanti kelamaan takutnya. Tapi lebih ke sesi tanya jawab aja, nanti mana tahu ada yang ingin bertanya ya. Khusus adik-adik di sini ya. Oke, saya akan membahas pertama sekali undang-undang yang terkait tentang narkoba. Ya, sedikit bahan pengetahuan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya. Yang kedua, saya akan bahas definisi narkoba itu apa, jenis-jenisnya apa, oke, dan dampak bahaya narkoba apa. Yang ketiga, bagaimana peran serta masyarakat dalam mencegah narkoba. 3 poin ini aja yang akan kita bahas. Selainnya kita nanti sesi tanya jawab aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya dasar kita duduk di sini? Ya, ibu-ibu duduk di sini, bapak-bapak, adik-adik duduk di sini. Apa ada nggak dasar hukumnya? Ya, tentang pencegahan narkoba ini. Jadi banyak paradigma masyarakat kalau masalah narkoba, ini tugas BNN, ini kan tugas BNN, ini tugas polisi. Enggak, Bapak Ibu sekalian, bukan. Ya, yang namanya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ini bukan tugas BNN saja. Tugas bawahi, Bapak Ibu, bukan tugas kepolisian saja. Jadi paradigma pemikiran dasar yang salah kalau misalnya bukan tugas kita nih, urusan mereka itu penegak-penegak hukum. Bukan, Bapak Ibu. Ini undang-undang yang mengatakan nih ya, Bapak Ibu sekalian ya. Undang-Undang 35 tahun 2009 ya, sedikit saya membahas ya supaya kita terbuka hatinya ya untuk melakukan pencegahan narkoba ini, Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang 35 tahun 2009 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang narkotika, Bapak Ibu. Jadi kita punya dasar hukum di negara ini. Kalau kita dalam agama, pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau berdasar hukum bernegara kita undang-undang, Bapak Ibu sekalian. Kita harus patuhi ini. Ya, kita harus patuh dan taat kepada ulil amri kita ya, gitu ya. Harus taat nih pada pemerintah negara. Selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka kita harus patuh. Benar ya, Bapak Ibu ya? Harus taat kepada pemerintah. Ini dia. Yang pertama, nih, peran serta masyarakat. Apa sebenarnya tugas dan hak tanggung jawab Bapak Ibu? Ada nggak? Ada dong. Jadi bukan tugas saya aja nih ngomong-ngomong masalah narkoba, tugas Bapak Ibu juga harus bisa, setidaknya di ruang lingkup keluarga, gitu ya. Di pasal 105 tertera di situ, bisa dibaca nggak Bapak Ibu? Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Prekursor ini bahan-bahan kimia ya, narkotika ini sama nih. Jadi ditentukan dalam golongan narkotika dan prekursor narkotika ini sama-sama narkotika, diatur di undang-undang. Nah, jadi tanggung jawab dalam mencegah, memberikan sosialisasi, ya, ini bukan tugas BNN, tapi tugas kita bersama, Bapak Ibu. Saya juga bagian dari masyarakat. Nah itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul di sini, nggak mesti tugas undang BNN, nggak mesti juga. Kalau ada yang orang berkompeten ngomong masalah narkoba, silahkan diundang. Silahkan diundang, ngomong dia masalah narkoba. Yang penting pesannya tersampaikan kepada orang audiensnya seperti itu. Jadi bukan hanya tugas BNN aja, bukan hanya tugas polisian, tapi tugas kita bersama. Oke, nih, di pasal 106 lebih jelas lagi apa hak masyarakat di situ. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini adalah apa? Mencari, memperoleh dan memberikan informasi, itu ya. Memberikan informasi tentang adanya kejahatan narkotika, peredaran gelap narkotika. Ini bukan saya yang nyuruh, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak Ibu, ada misalnya di samping rumah peredaran gelap narkoba, nampak itu transaksi, make-make. Ini undang-undang menyuruh apa? Berikan informasinya. Ya, berikan informasinya kepada apa? Pihak berwajib, baik BNN ataupun kepolisian. Ini yang nyuruh undang-undang, Bapak Ibu, bukan saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, ya, ada peredaran gelap di rumahnya, di samping-samping rumah ada orang make, disampaikan, dilaporkan ke BNN. Mana Pak call centernya? Nggak ada. Nanti saya kasih tahu nih khusus BNN. Nanti kita kasih tahu call centernya. Ya, ataupun datangi langsung polsek terdekat. Nih Pak, banyak nih nongkrong-nongkrong sering make di samping rumah kami. Tolong Pak tangkap Pak. Ini haknya, hak tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Percayalah Bapak Ibu sekalian ya, tanpa ada peran serta masyarakat, ya, tanpa ada peran serta masyarakat, maka pihak berwajib baik BNN dan kepolisian juga tidak akan bisa ada apa-apanya. Itu ya. Saya simulasikan seperti ini ya. Saya sedikit sebentar ya Pak ya, Bapak Ibu ya, sebelum saya bahas masalah narkoba ya, supaya terbuka pikiran kita. Saya simulasikan seperti ini. Katakanlah satu desa. Ini desa apa nih Bapak Ibu? Kelurahan apa? Apa Pak?
Cinta damai, cinta damai ya. Katakanlah di kelurahan Cinta Damai ini ada satu orang pengedar narkoba, namanya si Wildan katakan. Oke, salah satu bapak-bapak ngelapor nih, Pak, tolong Pak BNN tangkap nih si Wildan nih, peredar narkoba. Banyak kali dia udah ngedarkan narkoba. Ciri-cirinya berjenggot, ya orangnya putih. Detail lah Bapak Ibu sekalian ya, kasih informasi kita. Oke, kita terjun ke lapangan, kita tangkap si Wildan ini. Kita tangkap si Wildan. Pertanyaannya, bersih nggak narkoba di kelurahan ini? Bersih nggak Bapak Ibu? Ditangkap nih pengedarnya, pengedar yang sangat meresahkan. Bersih nggak kira-kira ditangkap? Gak apa-apa, kita testimoni aja nih. Bersih nggak kira-kira Pak? Belum. Kenapa belum? Betul Bapak ini, betul sekali. Karena masih banyak penggunanya Bapak Ibu. Jadi penanganan pengguna dengan pengedar ini sangat berbeda. Diatur di undang-undang Bapak Ibu. Bapak Ibu ngelapor ke kita, si Wildan ini ditangkap. Masuk lagi Wildan-Wildan yang lain, pengedar-pengedar yang lain. Kenapa? Karena pasarnya masih banyak di situ. Ya, pembelinya masih banyak, pecandunya masih banyak. Inilah tugas dari masyarakat Bapak Ibu. Kami dari BNN ataupun kepolisian tidak ada diatur di undang-undang untuk menangkapi pecandu-pecandu narkoba. Kalau ada diatur di undang-undang, BNN wajib menangkap pecandu narkoba door to door, kata. Wah, luar biasa kami. Ketok pintunya, kau pecandu narkoba, tangkap. Gak ada diatur. Yang diatur di undang-undang adalah undang-undang rehabilitasi. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi, itu diatur di undang-undang. Jadi bagi pecandu, mereka yang sudah pecandu narkoba itu wajib melaporkan dirinya ke rehabilitasi di BNN ataupun ke IPWL yang lain. Kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung tangkap sepencandu, kecuali laporan dari keluarga datang ke kantor. Itu pun harus ada surat berita acara itu, surat permohonan dari keluarga. Pak, tolong Pak tangkapkan anak kami untuk dilakukan rehabilitasi, gitulah ya bahasanya. Ini bisa kita bantu, kita turun ke lapangan, kita tangkapkan si anak ini, itu bisa. Tapi kalau ujuk-ujuk kita melengkapi pecandu narkoba, nggak ada dia turun di undang-undang. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Tugas Bapak Ibu sekalian yang nyapu halamannya. Intinya ditangkap si pengedar narkoba, si pecandunya dilaporkan untuk dilakukan rehabilitasi, keluarga bawa ke kantor, gitu ya. Kalau nggak mau, laporkan ke kita, bawa ke kantor untuk lakukan rehabilitasi. Kalau sudah seperti ini, pecandunya sudah bersih, direhabilitasi, diobati, pengedarnya juga nggak ada, insya Allah bersih Bapak Ibu. Gitu jadinya, kurang lebih seperti itu. Jadi perlunya peran serta masyarakat itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ujuk-ujuk kami, ya bukan nggak ada oknum yang bermain, ya banyak Bapak Ibu sekalian ya, oknum ya, jangan salahkan instansinya. Kalau misalnya ada salah satu oknum yang bermain di lapangan, katakanlah bahasa kita 86 gitu ya, di lapangan, jangan salahkan institusinya Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kepolisian bobrok semua, BNN itu payah 86. Jangan Bapak Ibu sekalian, masih banyak pegawai-pegawai yang luar biasa bekerja. Ya, jadi kalau ada satu orang, dua orang yang bobrok di situ, ya dia harus di bumi hanguskan. Nah, itu dia. Jadi banyak personil-personil yang baik di kepolisian dan di BNN. Tadi saya jumpa sama Pak Yogi, rumahnya Pak Yogi orang sini ya Pak ya. Pak Yogi orang sini, mantan kepala BNN Binjai. Pak Yogi udah keluar tadi. Tuh Pak Yogi. Alhamdulillah, mudah-mudahan daerah sini kita bersih dari penyalahgunaan narkoba ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, sedikit saya singgung di peran serta masyarakat. Yang kedua, perlindungan saksi. Banyak di antara kita Bapak Ibu ya kan, Pak, kami nanti kalau melaporkan nanti dibawa-bawa, nanti nama kami dicatat di berita acara pemeriksaan. Enggak Bapak Ibu sekalian. Yang namanya saksi, yang namanya pelapor itu dilarang disebutkan di BAP, berita acara pemeriksaan. Ini harus kita pahami dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, jangan takut melaporkan ke BNN ataupun kepolisian. Itu tidak akan dibawa sampai pengadilan nama Bapak Ibu. Dan dilarang menyebutkan nama kami, saya misalnya BAP, nama kau siapa ini? Misalnya saya meriksa di tersangka. Nggak pernah kita buat itu atas laporan Bapak si Anu ini ditangkap, nggak boleh. Ke kode etik nggak boleh itu menyebutkan nama si pelapor, nggak boleh. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi nih, dilarang menyebutkan nama Bapak Ibu sekalian. Nih, nggak boleh ya, walaupun sampai ke pengadilan. Jadi siapa yang jadi saksi di pengadilan? Si penyidiknya Bapak Ibu sekalian.
Jadi Bapak Ibu ngelapor ke kita tangkap si tersangkanya, yang jadi saksi di pengadilan itu si penyidiknya, saya si penangkapnya. Jadi Bapak Ibu nggak sampai pengadilan dibawa-bawa, dan dilarang juga menyebutkan nama Bapak Ibu kalau melaporkan ke BNN ataupun kepolisian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, saya terangkan dulu, mana tahu ya Bapak Ibu yang belum sampai lah seperti ini ya, belum pengetahuannya belum tahu sampai sini. Jadi jangan ragu lagi, jangan takut untuk melaporkan. Kalau ada kejahatan narkoba, peredaran gelap narkoba khususnya di lingkungan kita, laporkan segera ke BNN ya, baik di kepolisian ataupun di BNN ya, itu ya, ada perlindungan saksi. Jadi nama Bapak Ibu nggak perlu disebut-sebut di berita acara pemeriksaan ataupun sampai ke pengadilan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang ketiga, rehabilitasi. Pernah dengar rehabilitasi Bapak Ibu? Pernah lah ya? Baik, ini dia seperti saya bilang tadi ya, pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik dia rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Jadi yang namanya pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba, apa bedanya pecandu dengan korban penyalahgunaan narkoba? Siapa yang tahu kira-kira? Siapa yang tahu kira-kira? Nih, jadi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika ya, apa bedanya? Apa bedanya kira-kira Pak? Izin Pak. Apa bedanya? Kok pecandu narkoba sama korban penyalahgunaan narkoba? Ini sama-sama tempatnya rehabilitasi nih. Oke, saya simulasikan seperti ini ya, izin ya Bapak Ibu. Misalnya saya udah lama nggak ketemu temen nih, udah lama nggak ketemu teman SMA lah katakan ya. Tiba-tiba teman SMA ini, SMA saya datang ke rumah. Wildan, apa yang udah lama nggak jumpa nih, nongkrong-nongkrong yuk. Dia ngajak nongkrong nih. Saya nggak pernah menggunakan narkoba sama sekali, ceritanya nih ya. Saya nggak kenal narkoba, nggak pernah menggunakan narkoba. Tiba-tiba dia merayu saya, ngajak nongkrong di kafe, katakanlah ya, di kafe. Ternyata ujung punya ujung dia pecandu narkoba, katakanlah pengguna narkoba ganja, ya. Akhirnya apa? Cok Wil, ini enak nih, rokoknya bagus. Akhirnya dia pujuk, dirayu. Enak nih, iya, supaya tenang kita pakai nih, udah nyantai. Akhirnya saya terbujuk, terayu, saya pakai di situ. Oke, jadi yang namanya pecandu narkoba itu dia yang ngajak. Korban penyalahgunaan narkoba siapa? Saya. Kenapa? Korban yang terbujuk, terayu. Paham ya Bapak Ibu? Bedanya paham ya? Jadi pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan pemakai rutin, ya, menggunakan pemakai rutin narkoba. Yang diajak, yang dirayu ini korban penyalahgunaan narkotika. Ini dua-dua tempatnya rehabilitasi. Apakah sama penanganan rehabilitasinya bagi korban penyalahgunaan narkoba sama pecandu narkoba? Tentunya berbeda. Ya, yang namanya rehabilitasi itu ada dua jenis. Yang pertama rawat jalan dan rawat inap, Bapak Ibu. Jadi seperti kita orang sakit di rumah sakit, ada rawat jalan dan rawat inap. Jadi kalau dia di asesmen, kita kita nilai di BNN, ternyata dia hanya coba-coba pakai, nggak cukup, nggak perlu dia rawat inap sampai 3 bulan, sampai 9 bulan rehabilitasi, nggak perlu. Cukup wajib lapor aja sudah bisa konseling sama dokter kita di BNN. Tapi kalau dia pecandu murni tiap hari make, itu wajib rehabilitasi maksimal 9 bulan. Jadi penanganannya beda. Jadi rehabilitasi ini juga ada dua jenis, rawat jalan dan rawat inap, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai informasi aja. Jadi mana tahu ada keluarga kita ya yang sudah terkontaminasi menyalahgunakan narkoba, laporkan segera ke BNN Bapak Ibu untuk dilakukan rehabilitasi. Pastikan tidak akan dipidana Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan, pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika itu tidak dipidana, wajib direhabilitasi. Ini undang-undang yang mengatakan. Ya, jadi nggak dipidana, dilaporkan nih ke BNN, Pak, tolong anak kami dilakukan rehabilitasi Pak, nggak dipidana Bapak Ibu sekalian. Kecuali kita lakukan razia, ternyata ada barang buktinya, ini lain cerita Bapak Ibu sekalian. Ya, lakukan razia di kafe misalnya, kita tes urin positif, ternyata di kantongnya ada barang bukti pula, itu wajib kita pidana. Itu pun ada surat edaran Mahkamah Agung Bapak Ibu sekalian, takaran barang bukti yang harus direhabilitasi ataupun dijadikan tersangka. Ini banyak juga menjadi miss kami dengan kepolisian kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Takaran barang bukti, katakanlah misalnya ekstasi 8 butir, sabu aja lah, sabu di bawah 1 gram Bapak Ibu sekalian. Misalnya kami razia nih, kita tangkap ada 1 orang, ternyata ada barang bukti
Barang buktinya cuma sedikit nih, cuma sedikit, di bawah 1 gram. Ini bisa nggak kita lakukan pidana? Surat edaran Mahkamah Agung, kalau dia di bawah 1 gram Bapak Ibu sekalian, itu cukup dilakukan rehabilitasi aja. Surat edaran Mahkamah Agung Bapak Ibu sekalian. Tapi lewat asesmen namanya TAT, tim asesmen terpadu. Kita harus nilai dulu, dia masuk sindikat apa enggak, ya. TO sudah apa enggak? Apakah banyak, apakah dia memang betul-betul pecandu murni apa enggak? Jadi tuh kita gabung tuh dari Kejaksaan, dari Kementerian Kesehatan, dari BNN, dari kepolisian. Kalau dia TAT-nya, tim asesmen terpadunya, ternyata ini cuma pecandu murni, enggak wajib, enggak boleh di penjara Bapak Ibu. Dia lakukan rehabilitasi. Nah itu dia. Ini banyak juga yang harus kita ketahui ya. Jadi kalau barang buktinya cuma sedikit, itu kita lakukan rehabilitasi, enggak di penjara. Ya, sudah ada peraturan dari surat edaran Mahkamah Agung. Kenapa? Kalau di penjara Bapak Ibu sekalian, bayangkan penjara sekarang over kapasitas Bapak Ibu. Kemarin kami razia di Lapas Lubuk Pakam Bapak Ibu sekalian ya. Saya di Deli Serdang itu tidur aja pun ngantri Pak. Tidur ngantri Pak, bayangkan tuh, mau tidur ngantri. Saking penuhnya penjara itu Bapak Ibu. 80% karena kasus narkoba. Tuh. Kasus narkoba 80%. Bapak Ibu bisa jalan-jalan nih, misalnya motor, sekali-sekali apa ya, ngecek-ngecek lapas gitu ya, tes apa, kunjungan ke lapas, tidur Bapak Ibu sekalian ngantri. Jadi saya kalau lihat tuh kan di penjara tuh, di sel-selnya itu, ada yang berdiri dulu, yang di bawahnya tidur semua. Karena nggak cukup Bapak Ibu sekalian, nggak cukup untuk tempat tidurnya, mereka nggak cukup, saking over kapasitasnya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang dia pecandu murni, ya cukup rehabilitasi aja, nggak perlu dipenjara Bapak Ibu sekalian. Itu undang-undang yang mengatur itu. Tergantung barang buktinya ya. Baik, kita lanjut. Ini paling penting lagi, hukuman bagi orang tua yang tidak melapor. Ini khusus ibu-ibu nih, paling penting nih. Kalau misalnya ada anak nih, anak di bawah umur. Anak di bawah umur berapa? Kira-kira 17 tahun ke bawah ya, 17 tahun ke bawah. Kalau sekolah kelas berapa itu? Bu, kelas berapa, Bu? SMA atau SMP? SMA sudah masuk 17 tahun? Oke, katakan SMA. Kalau misalnya ada orang tua yang mengetahui anaknya SMA ataupun SMP, SD make narkoba, tidak melaporkannya ke BNN ya ataupun ke IPWL, institusi penerima wajib lapor yang menangani masalah rehabilitasi, maka orang tua ini wajib dipenjara ya, 6 bulan penjara Bapak Ibu sekalian. Tuh, 6 bulan penjara dan dipidana 1 juta rupiah. Ini orang tuanya apa anak yang ditangkap nih? Orang tuanya Bapak Ibu. Ini banyak nggak tahu nih. Nih. Ini kalau kita terapkan jujur aja Bapak Ibu ya. Ini banyak orang tua yang kita tangkapin nih. Izin aja Bapak Ibu. Ya, saya pernah razia tuh di sekolah Percut Setuan, nggak saya sebut sekolahnya lah, sekolah negeri Bapak Ibu sekalian. Tes urin nih positif. Positifnya ganja sama sabu 2 ya, positifnya dua-dua naik tuh, ganja sama sabu positif. SMP nih Bapak Ibu, kelas 2 SMP. Saya interogasi di situ, kamu orang tua kamu tahu katanya. Ini bisa nggak kita penjara sebenarnya orang tuanya? Oh bisa. Ya kalau betul-betul tahu orang tuanya tidak ngelapor ke BNN, ini bisa dipenjara orang tuanya. 1 tahun penjara ini, 6 bulan penjara ya. Pidananya 1 juta rupiah. Nah ini banyak orang masyarakat nggak tahu. Ini harus dilaporkan Bapak Ibu sekalian. Lihat kalau misalnya ada tetangga kita, izin Bapak Ibu ya, tetangga kita tahu dia anaknya itu pecandu narkoba, tapi dibiarin aja, ini dipidana nih orang tuanya. 6 bulan penjara ini nggak boleh. Jadi laporkan ke BNN. Jadi kalau anak sekolah juga, kalau dia positif, dia bukan harus diberhentikan sekolahnya, enggak Bapak Ibu, tetap lakukan rehabilitasi. Namanya rehabilitasi rawat jalan. Ketika dia sekolah ya sekolah, pulang sekolah datang ke BNN, konsultasi sama dokter, dikasih obat kalau dia sudah betul-betul kecanduan berat. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai sini paham lah, izin Bapak Ibu ya. Ini sedikit informasi aja, mana tahu Bapak Ibu sekalian belum tahu ya tentang informasi ini, hukuman bagi orang tua, rehabilitasi, jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut aja, kita masuk masalah narkoba aja ya. Ini dulu saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, ya, ini tahun 2019, Lembaga Penelitian Indonesia
ya mensurvei paling banyak penyalahguna narkoba itu di Provinsi Sumatera Utara. Ranking 1 Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu. Tuh, bisa kelihatan nggak ya? Tuh, grafiknya. Jadi 7% ya itu adalah orang yang coba pakai, yang pernah pakai. Nih, yang 7% pernah pakai, yang warna ini, yang warna kuning ini 6,5% adalah setahun pakai. Sudah disurvei sama lembaga penelitian kita tahun 2019. Jadi kita ranking 1, Bapak Ibu. Penyalahguna narkoba terbanyak. Tahun 2014 itu masih DKI Jakarta, ranking 1. Jadi sudah diteliti lagi 2019 ranking 1 kita. Provinsi Sumatera Utara. Itu luar biasa. Jadi nggak salah juga, kita juga neliti di berbagai rehabilitasi di Indonesia. Kita ada 5 rehabilitasi di BNN ya, di Lido Bogor, Badoka Makassar, di Batam. Kita juga ada lembaga rehabilitasi di Lubuk Pakam. Ada 5 Bapak Ibu sekalian yang besar ya. Kita teliti di situ paling banyak siapa penggunanya di situ di rehabilitasi, orang Sumatera. Jadi benar, penelitiannya pas sekali nih. Jadi paling banyak nih Sumatera Utara, Bapak Ibu sekalian. Mengerikan. Dan mudah-mudahan kita berdoa di sini Bapak Ibu sekalian supaya turun yang prevalensinya ya. Ya, mudah-mudahan. Lanjut. Kenapa pangsa pasar di Indonesia sangat menggiurkan bagi pengedar-pengedar narkoba? Bahkan sampai pejabat-pejabat negara yang baru-baru ini lagi viral, bintang 2 juga ngedarkan narkoba, Bapak Ibu. Ngeri nggak? Ada tahu ya, Bapak Ibu ya? Bintang 2 ya, luar biasa gajinya, Bapak Ibu sekalian. Jenderal juga mengedarkan narkoba. Mengerikan. Kenapa? Karena bisnis narkoba ini sangat menggiurkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak kuat-kuat iman, dia jadi dia. Ya, walaupun jabatannya tinggi, gajinya luar biasa, kurang-kurang aja, namanya manusia, nggak ada syukur-syukurnya ya Pak ya. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita harus jadi orang yang bersyukur lah. Walaupun sedikit gaji kita, yang penting bersyukur, nikmat dia. Nah itu. Tapi kalau nggak ada bersyukur-syukurnya, gaji semana tinggi pun gaji kita nggak bersyukur ya, hal-hal yang haram juga bisa dihalalkan ya, seperti kasus ini yang lagi viral ya Bapak Ibu ya. Jadi pasar kita di Indonesia ini sangat luar biasa nih, bayangkan ya, perbandingan harga jual sabu ya Bapak Ibu ya, ini bisa dilihat ya. Jadi jual sabu di Tiongkok, di Cina itu 20.000, kalau diuangkan di rupiah 20.000 cuma 1 gram Bapak Ibu. 1 gram ini sedikit segini. Oke, masuk ke Iran, India, ya Pakistan 50.000. Masuk Indonesia berapa? 1,5 juta Bapak Ibu. Luar biasa nggak ini? Jadi harganya di sini 1,5 juta 1 gram, 1 G kalau bahasa mereka. Mengerikan. Jadi pasarnya di Indonesia ini luar biasa. Apalagi pecandunya semakin banyak, angka prevalensinya semakin banyak. Akhirnya apa? Akhirnya kita dijajah narkoba Bapak Ibu. Nah itu ya, ini dia. Ini bukan katanya-katanya, ini data dari UNODC Bapak Ibu, PBB yang menangani masalah narkotika. Oke, kita lanjut. Ini supaya Bapak Ibu tahu lah ya permasalahan narkoba kita nih sekarang ini seperti apa. Makanya saya tunjukkan seperti ini. Baik, kita lanjut. Nih kawasan rawan narkoba ini sudah kita petakan ya Bapak Ibu sekalian. Nih paling tinggi daerah rawan tuh paling banyak pengedarnya, pecandunya nih nomor 1 nih Belawan. Kedua apa? Medan Sunggal. Ini Medan ini masuk mana Pak? Kecamatan apa? Medan Helvetia ya. Alhamdulillah nggak masuk Pak ya. Ini paling rawan nih Pak ya. Medan Belawan, Medan Sunggal, nomor 3 Medan Selayang, Medan Area, kelima Medan Amplas. Ini ya 5 urutan tertinggi nih hasil pemetaan kita. Bukan BNN provinsi Bu, BNN RI yang memetakan ini. Ya paling rawan ini dia pertama kali Medan Belawan. Luar biasa di Belawan pun ngeri kali Pak. Ini anak-anak kecil gini udah tawuran bacok-bacokan di sana, ngeri kali. Ya kita udah mapping terus di sana. Kerja terus, memang sasaran kita, fokus kita sekarang ini di Medan Belawan Bapak Ibu sekalian. Ya ini Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Raya. Ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk masalah narkoba. Izin Pak, sampai jam berapa Pak? Kasih tahu nanti Pak ya kalau udah siap ya. Oke, kasih kode Pak ya. Hah, udah siap? Sudah siap? Masih panjang sebenarnya ini. 5 menit lagi lah ya. Sampai jam berapa? 7 kurang 15. Oh, masih lama lagi Pak. Oke Pak, izinlah Bapak Ibu sabar lah ya. Ini masalah narkoba ini juga apa ya, sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Supaya Bapak Ibu tahu solusinya. Kalau ada keluarga kita yang sudah terkontaminasi, bagaimana solusi? Ini mumpung ada BNN di sini ya. Jadi bisa disampaikan ke kita apa keluhan Bapak Ibu sekalian di sini. Saya juga bisa menyampaikan kepada pimpinan nantinya. Oke, kita masuk
materi ini sedikit, apa itu narkoba? Banyak kita ngomong masalah narkoba, apa narkoba itu? Bapak itu pakai narkoba, itu narkoba. Kalau ditanya, narkoba itu apa sebenarnya? Tunjuk tangan coba, izin Bapak Ibu. Saya berdiri boleh lah ya, capek juga duduk ini. Apa itu narkoba, izin Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa itu narkoba? Nah, apa sih narkoba itu? Boleh coba adik-adik siapa yang pintar nih? Apa narkoba itu adik? Coba yang depan siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Ahmad. Apa itu narkoba? Kalau Ahmad tahu narkoba itu apa? Coba, nggak tahu? Siapa yang tahu? Coba abang-abangnya siapa yang tahu? Narkoba itu apa, adik? Nah, abang, coba, dek, coba sebutkan. Setahu adik-adik apa itu narkoba? Coba. Hah? Nggak apa-apa, kuat aja. Obat terlarang. Obat terlarang. Siapa yang tahu lagi narkoba? Coba tunjuk tangan, bapak-bapak dong, bapak-bapaknya. Apa Pak narkoba itu Pak? Izin Pak, coba Bapak dulu ya. Apa itu narkoba Pak? Setahu Bapak nggak apa-apa, namanya kita testimoni kan Pak. Apa itu? Ya Pak, silakan Pak. Apa narkoba itu Pak? Setahu Bapak, narkotika dan barang terlarang. Sedikit lagi. Oke, narkotika dan barang terlarang atau zat adiktif. Ada siapa lagi yang mau menyempurnakannya, Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus pahami apa itu narkoba dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita kadang-kadang kita menjudge orang itu, wah kau pakai narkoba kau ini, kau pakai narkoba. Kita harus tahu dulu narkoba itu apa ya. Baik, narkoba itu adalah sebuah akronim atau singkatan Bapak Ibu sekalian ya. Narkoba singkatan dari narkotika, narnya adalah narkotika, ya. Nih, narnya narkotika, ko-nya psikotropika. Bahannya apa? Bahan-bahan adiktif. Izin ya Bang, boleh difotokan Bang? Untuk laporan nanti ya, harus laporan kadang-kadang Bapak Ibu sampai kantor. Oke ini ya, jadi narkoba itu Bapak Ibu sekalian narkotika, narnya narkotika, oke, ko-nya psikotropika, banyak bahan-bahan adiktif. Oke, apa itu narkotika, apa psikotropika dan bahan adiktif? Ini dia Bapak Ibu ya, bisa kelihatan nggak ya? Narkotika itu adalah suatu obat atau zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik dia dari sintetis ataupun semi sintetis, artinya dari bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan alamiah, ya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, ya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itulah narkotika Bapak Ibu sekalian. Oke, kita bahas narkotika dulu. Narkotika itu boleh digunakan nggak Bapak Ibu? Boleh digunakan nggak? Oke, boleh. Untuk apa? Untuk sakit. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi narkotika ini yang nomor satu ya. Narkotika ini boleh digunakan Bapak Ibu untuk dua kepentingan. Diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009 pada pasal 7, pasal 11. Ya, narkotika itu boleh digunakan untuk dua kepentingan. Yang pertama untuk pelayanan kesehatan, ilmu medis ya, pelayanan kesehatan atau medis. Yang kedua untuk uji laboratorium atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di luar dua ini namanya penyalahgunaan narkotika. Tuh, harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi narkotika itu boleh digunakan, tapi untuk dua kepentingan ini ya. Untuk pelayanan kesehatan, ya. Yang kedua untuk uji laboratorium ataupun ilmu pengetahuan teknologi. Bayangkan kalau misalnya ibu-ibu nih melahirkan nggak bisa sesar, nggak bisa normal, bisanya sesar. Kalau nggak dibius sakit nggak ibu-ibu? Kalau nggak dibius sakit nggak Bu? Sakit dong, luar biasa sakitnya. Langsung dibeset pakai bisu, nggak pakai obat bius, sakit. Yang disuntikkan ya anestesi itu ya, obat bius itu narkotika Bapak Ibu, golongan 2 ataupun golongan 3, turunan dari morfin, penghilang rasa nyeri Bapak Ibu. Bayangkan kalau bapak-bapak, adik-adik di sini kita ya, laki-laki ya sunat nggak pakai obat bius, sakit nggak Pak? Sakit ya, luar biasa. Tiba-tiba ujuk dipotong gitu, sakit. Harus ada obat bius dong. Ya betul ya Dik ya. Jadi yang disuntikkan ke kita itu adalah obat bius, adalah turunan dari narkotika. Narkotika Bapak Ibu, apakah itu penyalahgunaan narkotika?
Tidak, tentu tidak ya. Jadi boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Tentunya harus ada resep dokter. Itu boleh digunakan ya. Apalagi kira-kira? Banyak lah ya. Untuk perang dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya perang, kalau tentara-tentara kita dulu Bapak Ibu, mereka tuh bawa morfin Bapak Ibu. Ya, bagi tentara kita mau perang, kalau misalnya kena bom dia sakit luar biasa, itu ditaburkan morfin ke badannya supaya hilang rasa nyerinya. Nah, itu boleh digunakan ya. Itu narkotika ya. Yang tidak boleh itu penyalahgunaan narkotika. Oke, kita lanjut. Psikotropika, apa psikotropika? Psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintetis yang bersifat psikoaktif, menyerang saraf otak Bapak Ibu hingga kita sulit untuk berkonsentrasi. Itu dia psikotropika. Baik, narkotika ini izin Bapak Ibu biar kita lebih terangkan lagi secara detail. Narkotika dengan psikotropika ini dulu dibedakan undang-undangnya ya. Pada tahun 1997 ya, ini dibedain undang-undangnya narkotika psikotropika. Tapi karena semaraknya narkotika psikotropika ini ya, semakin banyak menyalahgunakan narkotika, maka diatur Undang-Undang 35 tahun 2009 yang terbaru. Jadi segala jenis psikotropika yang berbahaya masuk golongan narkotika Bapak Ibu di Undang-Undang tahun 2009, Undang-Undang 35. Jadi ekstasi, nama bahasa kimianya amfetamin, metamfetamin, ekstasi, apalagi sabu-sabu Bapak Ibu, itu psikotropika. Tapi kenapa dia masuk golongan narkotika? Karena berbahaya, karena sudah diatur di undang-undang. Jadi nama kami pun juga bukan badan narkotika, bukan lagi badan narkotika psikotropika nasional, enggak perlu, cukup badan narkotika nasional. Kenapa? Karena golongan yang berbahaya di sini masuk golongan narkotika. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi segala jenis bahan psikotropika yang sangat berbahaya masuk golongan narkotika. Nah itu dia ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, bahan adiktif. Apa bahan adiktif? Bahan adiktif adalah suatu zat ya, apabila dikonsumsi seseorang maka mengakibatkan ketergantungan. Adiktif itu kecanduan artinya Bapak Ibu. Apa contohnya? Tetapi bukan dia narkotika, bukan. Bahan adiktif ini bukan narkotika, tetapi kalau kita konsumsi akan mengakibatkan kecanduan. Apa contohnya? Apa contohnya Bapak Ibu? Alkohol. Candu nggak? Alkohol narkotika atau enggak? Bukan. Apalagi yang sering dipakai nih khusus bapak-bapak? Rokok ya. Rokok nikotin ya. Itu bahan adiktif. Apakah dia narkotika? Bukan. Apakah dia narkoba? Coba jawab dong Pak. Coba jawab dulu. Rokok itu narkoba atau enggak? Oke, rokok itu narkotika atau enggak Pak? Bukan. Narkoba atau enggak? Masuk dong, masuk bahan adiktif dia. Berarti dia masuk narkoba. Jadi jangan marah kalau bapak-bapak saya bilang pakai narkoba Bapak. Iya betul, pakai narkoba tapi bahan adiktif. Tapi kalau saya bilang Bapak pakai narkotika, tentunya Bapak marah karena dia bukan narkotika. Nah itu ya. Sedikit saya singgung masalah rokok ini Pak ya. Masih ada orang merokok di sini Pak? Tunjuk tangan, siapa yang merokok Pak? Siapa yang mau berhenti Pak? Coba tunjuk tangan dua. Adik-adik ada yang merokok? Baik, ini sedikit saya kasih pemahaman ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya singgung masalah sedikit dalil masalah agama ya. Mungkin banyak juga ustaz-ustaz kita mengatakan rokok ini makruh gitu ya. Jadi tersyubhat dalam hati, rokok makruh, nggak ada masalah, bukan haram dia, nggak sampai haram. Karena apa? Nggak ada spesifik mengatakan di Al-Quran ataupun sunnah di hadis mengatakan rokok itu berbahaya. Jadi nggak ada gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit cerita di sini ya, Bapak Ibu. Ada seorang syekh, ini kisah nyata, syekh di Saudi Arabia. Ketika halaqah seperti ini, ketika dia ceramah bahas tentang rokok, tiba-tiba ada penontonnya guru, seorang guru Bapak Ibu, orangnya pintar. Jadi syekh ini mengatakan rokok ini adalah haram sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkannya. Tiba-tiba seorang guru berdiri di depannya. Ya, jadi guru itu bertanya, "Ya Syekh kenapa bilang rokok itu haram? Gak ada disebutkan di dalam Al-Quran itu, Syekh, rokok itu haram. Gak spesifik dijelaskan rokok itu haram. Rasulullah juga ada sabdanya, rokok itu haram." Oke, jadi Syekh itu pun dengan tenang menjawab, "Apakah antum
makan apel? Katanya. Iya Syekh. Apakah antum makan pisang? Iya Syekh. Apakah ada pisang dan apel itu dicantumkan dalam Al-Quran spesifik boleh dimakan? Bingung dia. Oh iya Syekh, nggak ada Syekh, karena nggak ada spesifik apel. Balik sebagian di dalam Al-Quran disebutkan ya buah-buahan seperti kurma masuk dalam Al-Quran. Tapi apel, pisang nggak ada sebutkan. Kelapa, ada nggak bahasa kelapa di Al-Quran? Kenapa boleh kita minum? Coba. Kenapa boleh kita minum, kita makan buahnya? Karena apa? Karena baik Bapak Ibu sekalian, baik untuk tubuh. Jadi Syekh itu pun menjawab dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Pegang erat-erat Bapak Ibu sekalian yang masih merokok, ya. Buka di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah yang berfirman, ini bukan saya Bapak Ibu. Dan dihalalkan bagimu yang baik-baik dan diharamkan bagimu yang buruk-buruk. Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Pertanyaannya, rokok baik atau buruk Bapak Ibu? Baik. Bapak, baik, enggak apa-apa, kita testimoni. Kalau ada yang bilang baik, coba tunjukkan satu dokter yang mengatakan rokok itu baik. Seluruh dunia mengatakan dokter itu mengatakan rokok itu buruk bagi kesehatan. Bahkan ulil amri kita, pemerintah mengatakan di kotak rokok itu membunuhmu. Benar nggak Bapak Ibu? Berarti rokok itu baik atau buruk? Coba deh renungkan dalam hati kita, jangan dijawab. Izin Bapak Ibu ya, bapak-bapak yang masih merokok, jangan marah. Ini karena bentuk kasih sayang saya Bapak Ibu sekalian. Ya, kasih sayang saya, jujur aja Bapak Ibu, supaya bapak-bapak jangan lagi merokok. Berhentilah kalau bisa berhenti. Karena buruk bagi kesehatan. Dalilnya apa? Jelas dalam Al-Quran. Spesifik dia. Jadi Syekh itu pun menjawab. Akhirnya guru itu pun duduk tenang, dia pun merenung. Kenapa? Karena jelas dia. Rokok itu buruk bagi kesehatan. Maka hukumnya apa? Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya. Kalau saya pribadi ya, yang saya sudah pelajari ya, ini bukan saya mau menggurui, izin Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, bukan mau menggurui, enggak, ini sebatas ilmu saya yang sudah saya pelajari. Berarti benar dalam Al-Quran itu mengatakan buruk, rokok itu buruk. Kalau dulu ya, jujur ya, zaman kakek-kakek kita masih banyak orang merokok. Kenapa? Karena penelitiannya masih secara belum gamblang. Ya, belum menyatakan rokok itu buruk. Dokter pun belum spesifik menyatakan rokok itu buruk. Makanya banyak orang merokok. Nenek-nenek kita dulu merokok gitu ya. Tapi karena semakin majunya penelitian, teknologi kedokteran, ternyata diteliti rokok ini lebih banyak mudaratnya. Jadi berhentilah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya pribadi itu rokok itu adalah haram hukumnya karena dampaknya buruk bagi kesehatan. Oke, sekali lagi Bapak-bapak jangan marah kalau saya bilang seperti ini ya. Karena saya bentuk kasih sayang ke Bapak-bapak supaya berhenti merokok. Oke, kita lanjut. Oke ya Bapak Ibu. Jangan marah Pak ya, Bu. Kita lanjut ya. Jadi berhentilah Bapak Ibu sekalian ya. Janganlah merokok lagi karena merusak kesehatan. Kita diberi tubuh dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk dijaga, bukan untuk dihancurkan. Ini seperti saya jelaskan, narkoba berbahaya bagi ilmu. Narkoba boleh digunakan untuk iptek dan medis, boleh ya. Baik, apa efek dari narkoba itu Bapak Ibu sekalian? Ya, efek dari narkoba ini ada 3. Yang pertama depresan, yang kedua stimulan, halusinogen. Kenapa orang itu bisa kecanduan narkoba? Ya Bapak Ibu sekalian, bukan dia menyakitkan awalnya, enggak. Kenapa dia kecanduan narkoba? Dia pakai nih ganja, pakai ekstasi, tiba-tiba muntah-muntah di situ, enggak. Ada nggak orang kayak gitu? Pakai sabu, tiba-tiba muntah-muntah, kesakitan kepala? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ajarin dulu ya, kenapa dia kecanduan narkoba. Ini saya belum bicara dampak bahaya narkoba ini adik-adik ini khususnya ya. Jadi efeknya pertama depresan. Apa itu depresan? Depresan memicu saraf otak jantung kita menjadi lebih lambat, lebih santai, slow. Oke? Ini contoh narkoba jenis apa nih? Morfin. Apalagi ganja, heroin. Ini efeknya depresan, slow. Jadi kalau misalnya detak jantung kita Bapak Ibu sekalian, normalnya berapa nih? 1 menit berapa Bapak Ibu? Ada izin, ada dokter di sini Bapak Ibu. Jadi 1 menit berapa nih detak jantung kita normal? 80 sampai 90 detakan ya, 90 kali. Dep. Dep. Ini normal ya Bu? Dep.
Ini normal, santai. Seperti saya ini saat ini normal. Bapak-bapak pun saat ini normal ya. Nggak ada yang lagi tegang kali ini kan Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia tegang kencang dia. Gitu ya. Kalau dia gelisah juga kencang. Jadi efek dari depresan ini memicunya sangat lambat. Jenisnya morfin, heroin, ganja. Jadi kalau orang pakai morfin, pakai ganja, Bapak Ibu, dia lebih slow, santai efeknya. Dibuatnya lebih rileks, 30, 40. Jadi makanya orang pakai ganja itu ataupun morfin itu, putau itu nggak girang dia, nggak lari-lari, nggak energik, beda. Jadi karena efeknya depresan. Oke? Yang kedua, stimulan. Ini kebalikannya. Memicu saraf otak jantung kita menjadi lebih cepat. Contoh narkoba apa ini? Sabu-sabu, ekstasi. Ini dipacu lebih cepat, bisa 150 sampai 90. Oke, ciri-ciri pecandu sabu-sabu ini Bapak Ibu sekalian, pupil matanya dia membesar Bapak Ibu. Membesar seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang baru menggunakan sabu-sabu bisa aja dilihat dari pupil matanya. Makanya kami kalau razia Bapak Ibu sekalian bawa handphone, cukup lihat matanya aja. Kalau pupilnya membesar itu dia baru make. Ya, tahu pupil Bapak Ibu? Yang paling tengah-tengah itu kecil. Tahu ya, pupil mata. Jadi kalau misalnya razia kita lihat nih, kita center nih. Saya kasih contoh siapa nih kira-kira ya? Siapa yang pupil matanya membesar ini? Oke lah. Jadi izin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pupil kita membesar, itu baru pakai ekstasi ataupun sabu. Kalau dia ngecil sekali, itu bisa jadi pakai morfin ataupun heroin, putau. Nah, beda di efeknya. Jadi kalau dia pakai sabu-sabu ataupun ekstasi lebih energik. Jadi jangan salah, dia rajin kerja, berkeringat, itu bisa dia pakai sabu-sabu. Kenapa? Karena sifatnya doping, stimulan, itu ya. Baik, yang ketiga halusinogen Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Berhalusinasi. Jadi efek semua narkoba itu efeknya berhalusinasi kalau sudah dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu sekalian. Oke, kita percepat aja. Ini efek-efeknya ya, efek dari otak. Ini hormon dopamin, ya. Hormon dopamin pernah dengar Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga penting ya. Jadi kalau kita normal Bapak Ibu sekalian, hormon dopamin di otak kita ini itu 100 Bapak Ibu. Jadi diteliti sama sebuah pakar psikologi, kalau seseorang menggunakan dopamin ini hormon kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, ya, hormon kesenangan. Kalau ada orang psikolog di sini ya, dia lebih paham dia. Hormon dopamin hormon kebahagiaan. Jadi kalau orang makan, food itu makan dia naik dia ke 150. Kalau kita makan kenyang, senang nggak? Ada nggak rasa senang Pak? Ada ya. Wah, lebih tenang, kenyang. Itu hormon dopamin kita naik 150. Ini mohon maaf kalau berhubungan ya, mohon maaf ya kalau misalnya suami istri naik ke 200, tinggi, senang dia. Kita lanjut, amfetamin itu sabu-sabu, dia melejit sampai 1000 Bapak Ibu. Bayangkan, normalnya 100, melejit dia sampai 1000. Luar biasa, meluap-luap dia otaknya. Wah, girang, hiporia, itu ya, sampai 1000. Kalau kokain dia 350, nikotin, rokok juga ya, dopaminnya meningkat. Kenapa orang banyak kecanduan rokok? Karena dopaminnya meningkat. Ada rasa ketenangan. Nah, ini dia efeknya, efek dari farmakologi ya. Belum saya jelaskan dampak buruknya Bapak Ibu ya. Kenapa orang jadi kecanduan? Inilah dia, karena dopaminnya meningkat. Rasa ketenangannya ada. Itu dia. Morfin tumbuh dia ke 200. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Baik. Sekarang dampak buruknya apa Bapak Ibu sekalian? Ini dia sifat jahatnya, habitual, adiktif dan toleran Bapak Ibu sekalian. Ini. Kenapa berbahaya narkotika itu? Karena dia kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Dia udah tahu nikmatnya, akhirnya apa? Kebiasaan. Wah, make lagi, punya uang, make lagi. Yang kedua apa? Adiktif, akhirnya kecanduan. Wah, candu, punya uang kok, udah beli terus. Terakhirnya apa? Ketiga, toleran, menambah dosis Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, overdosis, meninggal, tewas. Itulah dia efeknya Bapak Ibu sekalian. Secara singkat ya, kita percepat lagi. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian ya, ini karena waktu kita juga terbatas ya, nanti Ibu ngantuk udah. Oke, ini dampak umumnya. Dampak umum penyalahgunaan narkoba apa? Kekerasan, begal. Ya, rata-rata tindak kriminal itu kita tes urin positif.
Itu ya. Tahu Bapak Ibu yang angkot nabrak kereta api di Jalan Segip? Tahu ya? Bukan kereta api nabrak angkot ya. Angkot nabrak kereta api, betul ya? Kereta api kan nyantai aja jalan dia. Angkot yang nabrak kereta api. Kita tes urin dia, itu kan langsung dibawa ke BNN. Tes urin positif sabu-sabu Bapak Ibu. Berapa orang yang tewas akibat itu? 5 orang ya, kurang lebih ya. Tewas Bapak Ibu. Apakah yang ditewas itu pengguna narkoba? Enggak, belum tentu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dampak dari penyalahgunaan narkoba ini bukan dampak untuk dirinya aja, enggak. Kita yang enggak pakai juga terdampak Bapak Ibu. Gak ada apa-apa, kita bisa jadi korban dari mereka. Begal lah, ya ditabrak mereka lah. Nah itu ya. Jadi kita harus bergerak juga. Ini lagi apa lagi dampaknya? Overdosis, kriminalitas, putus sekolah, pasti malas sekolah. Ini adik-adik nih, kalau udah pakai narkoba malas sekolah udah. Malas berpikir. Kenapa? Karena pikirannya terus narkoba, malas sekolah jadinya. Apalagi kecelakaan lalu lintas nih ya, seperti tadi ya, angkot nabrak kereta api. Gangguan mental, gila. Kenapa gangguan mental? Seperti saya bilang tadi, dopaminnya melejit 1000 Bapak Ibu. Kalau dia pecandu narkoba make terus, itu nggak balik lagi Bapak Ibu ke normal. Makanya orang gila itu dopaminnya meningkat, dia ketawa sendiri Bapak Ibu, nggak balik lagi ke normal, ke 100. Paham Bapak Ibu? Jadi dopamin orang gila itu yang kita lihat di jalan-jalan ketawa-ketawa sendiri, Bapak-bapak, dopaminnya, tingkat kesenangannya itu dia nggak turun lagi ke normalnya ke 100, karena dopaminnya terus meluap-luap. Harus minum obat dia. Nah itu dia. Jadi makanya pecandu narkoba dopaminnya nggak turun lagi. Akhirnya apa? Gangguan mental. Sosial ekonomi dan penyakit HIV/AIDS itu ada dampaknya ya. Nih dampak fisik juga banyak. Oke, kita cepat aja. Ini bentuk-bentuk narkoba ya. Saya tunjukkan bukan berarti untuk dicari dan untuk dimiliki. Ini heroin ataupun putau ya. Kalau putau dia bentuk cair, disuntikkan pakai suntik. Kalau heroin dia pakai dihirup langsung ke hidung ya, heroin. Ini daun ganja. Ya, ini yang basah sama yang kering. Oke, ini biji ganja. Oke, tembakau ganja. Jadi seperti ini mereka pakai ya dilinting. Ini sabu-sabu Bapak Ibu sekalian, sabu-sabu bentuknya kurang lebih seperti Ajinomoto. Ibu-ibu tahu Ajinomoto ya? Nah, kurang lebih seperti itu bentuk sabu-sabu itu ya, seperti garam. Ini sabu, ini sabu yang murni dia. Kalau murni seperti ini warnanya. Ini sabu, ini 100 gram ini ya. Oke, ini media dalam menggunakan sabu-sabu. Kalau Bapak Ibu jumpa seperti ini dekat rumah, berarti dia pakai sabu-sabu. Ini media, karena sabu-sabu dia harus pakai bong. Ini bahasa kita bong namanya Bapak Ibu ya. Jadi cara menggunakannya seperti ini. Ya, dia pakai ini namanya pompeng. Ini dibeli apotik ada ini Bapak Ibu. Pakai pipet, dia diderangkai sama mereka. Ya, ini dibakar pakai mancis. Akhirnya apa? Sabu-sabunya kan dia mendidih, keluar asap. Itu yang mereka hisap. Nah, ini pakai media bong. Jadi kalau ada Bapak Ibu jumpa pula di rumah seperti ini, berarti ada anggotanya pakai narkoba. Laporkan segera ke BNN Bapak Ibu, biar kita rehabilitasi, bukan di penjara. Ya, seperti saya jelaskan tadi ya, pecandu kalau menyalahgunakan narkotika ini direhabilitasi. Ini ya media-medianya. Nih seperti ini, dilobangi 2 Bapak Ibu ya. Oke. Ini ekstasi banyak jenis ya Bapak Ibu. Bukan jenisnya ya, bentuknya. Tapi bahannya sama, amfetamin. Banyak. Ini narkotika jenis baru. Ini ya, adik-adik sekalian bisa dilihat. Ini bukan permen. Kalau jumpa nih, misalnya ada teman-teman kalian semua adik-adik ngasih kayak gini, ini ekstasi, narkoba. Ya, golongan 1 adik-adik semua. Narkotika golongan 1 berbahaya. Ya, bentuknya luar biasa. Benda narkoba ini dibentuk agak cantik, sasarannya anak-anak. Nih, kita dapat 50.000 butir nih Bu. Ini BNN yang nangkap, BNN provinsi. Ekstasi nih Bapak Ibu, bukan permen ya. Oke, nih Flaka, narkotika jenis baru, ini masih di Amerika. Ini kalau orang gunakan Flaka ini ya, sama seperti zombie, mayat hidup. Ya, adik-adik pernah tahu film zombie Resident Evil ya? Nah, kalau pakai jenis narkoba ini seperti zombie mereka. Diterkaminnya orang semua mau dimakan ya. Ini ada, udah kenyataan nih. Oke, ini di Amerika. Tembakau gorila, ini narkotika juga jenis golongan 1 ya. Yang pilot positif tembakau gorila, ini dia, gunakan jenis ini nih. Narkotika juga nih. Oke, ini salah pakainya. Oke. Ini ada videonya, tapi ini bensin juga Bapak Ibu. Ini anak-anak.
Bukan ngelem aja. Kalau ngelem udah sering kita dengar ya, anak-anak ngelem gitu ya. Ini bensin udah dihisap mereka Bapak Ibu, bensin. Apakah mabuk Pak? Mabuk. Zat adiktif. Pertanyaannya, apakah bensin ataupun lem itu narkotika? Narkotika nggak Bapak Ibu? Bukan. Makanya nggak bisa kita tangkap nih penjual-penjual bensin di sana, penjual bensin, panglong-panglong yang jual lem, nggak bisa kita tangkap karena banyak kegunaannya. Tapi disalahgunakan. Nah itu ya, ini bensin luar biasa. Tetangga saya baru meninggal kemarin Bapak Ibu, ngelapor ke saya, Jin, Pak tolonglah Pak, anak kami rehab. Setahu Ibu dia pakai apa? Ngelem. Bisa nggak direhab? Nggak bisa, karena nggak ada narkotika di situ. Karena salah satu syarat rehabilitasi Bapak Ibu tes urin. Karena tes urin kita alat parameter kan seperti alat kehamilan itu ya, dicelupkan ke urin itu, ada bacaan di situ ganja, sabu. Nggak ada di sini bacaannya lem kambing, nggak ada Bapak Ibu. Lem kambing, bensin nggak ada, karena nggak ada, bukan zat narkotika. Jadi nggak bisa direhabilitasi Pak. Iya izin Pak. Tewas anak itu Bapak Ibu. Jadi perhatikan juga anak kita Bapak Ibu, jangan sampai hal seperti ini sangat berbahaya nih. Karena selaput parunya langsung hancur. Bensin, bahan adiktif, tapi bukan narkotika Bapak Ibu. Nih, ini ngelem nih. Karena videonya nih, nggak usah lah ya. Lanjut aja. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir, ini Bapak Ibu sekalian izin, ini sengaja saya tutup mukanya. Dia kelas 6 SD, Bapak Ibu sekalian, ke kantor dibawa neneknya positif sabu dan ganja. 6 SD Bapak Ibu sekalian. Ya, kelas 6 masih SD Bapak Ibu sekalian. Apakah kita langsung menginterogasi anak ini sampai menghukum? Enggak. Kita lihat latar belakangnya, kenapa dia menggunakan. Rata-rata anak di bawah umur kenapa menggunakan narkoba? Karena keluarganya broken home, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Ini kita interogasi, orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya sudah bercerai, satunya ke Lampung, yang mamanya udah tak kemana-mana, tinggal sama neneknya. Lingkungannya luar biasa, tinggalnya di Labuan Deli Bapak Ibu. Ya, Labuan Deli. Kita rehabilitasi kemarin 3 bulan, kalau nggak salah, saya lupa ingat. Sering ke kantor kita, alhamdulillah sekarang sudah pulih dan mudah-mudahan terus pulih. 6 SD, sekolahnya sekarang terus tetap berjalan. Ini harus kita tolong Bapak Ibu. Ini generasi bangsa, nggak mungkin kita generasi bangsa kita seperti ini terus. Ya benar ya Pak ya. Ini di bawah umur 6 SD Bapak Ibu sekalian. Menyedihkan Bapak Ibu. Jujur aja, saya tes urin di daerah Pantai Labu sana, aduh banyak kali anak di bawah umur positif narkoba. Banyak. Ini tahu kasus ini Bapak Ibu? Andi Lala pernah tahu? Wah, nggak ada yang tahu ya, nggak pernah lihat TV ya. Yang bunuh satu keluarga Bapak Ibu, orang yang pembunuhannya di Pakam, ini anak Labuan Deli juga nih, Andi Lala. Dia pesan nih sama katanya bapaknya ini pengedar narkoba juga, ya. Dia pesan 2 juta, nggak sampai sabunya. Akhirnya dia datang ke rumah ini. Ke rumah ini ada keluarganya, ada mertuanya, yang ini meninggal ya, mertuanya, istrinya, anaknya 2 orang, ditikamnya semua Bapak Ibu. Nah, bayangkan tuh, apakah orang ini pecandu narkoba ini istrinya, anaknya? Belum tentu, orang baik-baik mereka. Bisa jadi korban, dibunuhnya, tewas semua Bapak Ibu. Nih, Andi Lala ini orangnya, diinterogasi sama Metro TV saat itu ya. Dia menggunakan sabu. Nah itu ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dampaknya bukan bagi mereka aja, bagi kita nggak menggunakan bisa terdampak. Nih, Apriani, tahu lah ya kan? Tahu ya Pak ya, 9 orang Bapak Ibu tewas Pak. Nih, kecelakaan menewaskan 9 orang pejalan kaki dan mulai melakukan 3 orang lainnya. Jadi ada orang di halte kita lah Bu, Bapak, Ibu-ibu mau belanja ke mana lah ya, misal katakan Simpang Limun, duduk di halte, tiba-tiba ada mobil Bu, nih, ini mobil dia nih, ditabraknya Bapak Ibu sekalian pinggir jalan nih, 12 orang, 9 orang tewas. Ini pulang dugem, malam-malamnya minum ekstasi, sudah berhalusinasi seperti saya bilang tadi, ditabraknya nih semua, 9 orang tewas Bapak Ibu. Apakah mereka yang tewas ini pecandu narkoba? Belum tentu. Jadi orang baik-baik. Nah, ini ya, mengerikan. Turun dari mobil seperti orang ini dia, linglung, kenapa ya, ada apa ya katanya. Ngeri nggak itu? Kenapa? Karena sudah berhalusinasi. Yang dekat kelihatan jauh, yang jauh bisa kelihatan dekat. Gitu. Yang kita nggak kelihatan, dia kata, ada apa itu ya? Kok ada bayang-bayangan tuh? Padahal nggak ada apa-apa. Itu berhalusinasi. Itu ya. Nih, ini baru meninggal dunia, Novi Amelia ya. Baru meninggal dunia nih, terjun orang tebing tinggi. Ya tewas juga itu. 7 orang pengguna jalan. Banyak ya. Wah, banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, kita terakhir, apa peran serta adik-adik sekalian
Oke, kita percepat aja. Ya, peran serta masyarakat adik-adik nih, khusus adik-adik ya. Peran remaja dalam mencegah narkoba ini terakhir. Yang pertama, selektif dalam pergaulan adik-adik ya. Pilih-pilih teman. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Ini Nabi yang bilang. Jadi pilih teman yang baik-baik adik-adik. Kalau dia sudah ngajak kita yang nggak benar, langsung tinggalkan aja, cukup. Karena kita mau masuk surga adik-adik. Jadi kalau dia teman yang nggak baik, tinggalkan aja. Selektif dalam pergaulan. Pilih-pilih teman. Ya. Oke, yang kedua, hindari keluyuran malam. Ya, jangan banyak-banyak keluyuran malam ke kafe-kafe, nggak perlu, nggak penting. Kemana lagi? Ke warnet, nggak perlu. Di rumah tempatnya nyaman kita. Apalagi ketiga, jangan melawan nasihat orang tua. Durhaka adik-adik sekalian, nggak boleh. Ya, kalau dinasihati orang tua, jangan merokok nak. Oke, jangan mencuri nak, nggak boleh. Harus dituruti orang tua itu. Ya, kita harus bakti sama orang tua ya, adik-adik ya. Miliki hobi dan aktivitas positif, ini yang bagus nih untuk mengalihkan kita dari ajakan-ajakan teman. Apa hobi-hobi kalian? Main bola. Apalagi hobinya yang positif, Dik? Apa kira-kira hobinya? Tentunya baca Al-Quran ya, hafiz, menghafal Al-Quran, itu luar biasa. Hobi-hobi yang positif. Jadikan hobi itu hafal Al-Quran, jadi hafiz. Banyak ya. Jangan takut kehilangan teman. Nah ini, gak perlu kita takut kehilangan teman. Kalau teman kita itu ngajak kita untuk menjerumuskan kita, tinggalkan aja, cukup, selesai. Kita menjadi orang sukses. Oke, kita juga harus yang tegas. Seorang muslim itu punya prinsip yang tegas. Itu ya. Kalau iya, enggak. Adik-adik, jadi punya prinsip kita. Jadi jangan jadi orang yang pasif. Kita harus jadi asertif, adik-adik. Kenapa banyak orang adik-adik ini bisa menggunakan narkoba? Karena dia pasif, diajak ayo aja. Jadi kita harus asertif. Tahu asertif? Berani mengatakan tidak, berani mengatakan tegas tanpa menyinggung perasaan orang lain. Beda dengan agresif, adik-adik. Pahami ini. Kalau agresif, kita sampaikan, wah kau pakai narkoba ya, kita maki-maki dia, kita agresif. Jangan. Kita cukup asertif, kita katakan tidak tapi tegas tanpa menyinggung perasaannya. Oh enggak, aku enggak mau ikut, aku banyak kerjaan lain. Tersinggung enggak kira-kira dia? Enggak, karena kita sampaikan secara tegas tanpa menyinggung perasaannya. Paham adik-adik sekalian? Jadi ini penting ya, kita harus asertif ya, jangan pasif, jangan juga agresif. Bentengi diri dari agama, ini paling penting ya. Kita harus punya benteng dalam agama untuk menghindari narkoba. Ingat masa depan, masih panjang masa depan kita. Orang yang menggunakan narkoba nggak ada lagi masa depannya adik-adik. Susah ya, karena sudah terkontaminasi dengan narkoba. Apalagi jangan sekalipun mencoba. Apalagi jadi anak berbakti pada orang tua, nikmati kebersamaan dalam keluarga, dan fokus pada hal-hal yang positif. Mungkin ini saja teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebagai pegangan adik-adik semua ya, menjadi peran remaja dalam mencegah narkoba. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian ya. Sebenarnya panjang lagi yang ingin saya sampaikan, banyak kali ya. Tapi karena waktu juga ya, karena nanti Bapak Ibu bosan pula ya kan. Mana tahu ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.